Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini Bu Iva akan menjelaskan materi terkait pemasaran langsung usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, sebelum saya mulai jelaskan sedikit materi terkait hal ini, silahkan kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha untuk mendapatkan laba yang diinginkan. Nah, perlu adanya strategi untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Nah, salah satu strateginya itu ada istilah 4P, yaitu ada product, price, place, dan promotion. Nah, untuk P yang pertama itu adalah produk. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam produk yang akan kita hasilkan, yaitu ada yang pertama itu terkait kualitas produk. Jadi produk yang kita hasilkan itu benar-benar harus berkualitas. Kemudian kuantitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, jangan sampai saat pasar menginginkan produk kita dalam jumlah banyak tapi kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah besar. Kemudian P yang pertama itu adalah produk atau produk. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan terkait produk di sini? Diantaranya adalah kualitas produk. Jadi produk yang kita hasilkan itu benar-benar harus berkualitas. Yang kedua itu kuantitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kita harus bisa berupaya semaksimal mungkin agar kita dapat memproduksi produk kita itu memenuhi kebutuhan pasar. Jangan sampai keinginan konsumen tinggi tapi kita hanya mampu memproduksinya dalam jumlah yang sedikit. Kemudian adanya inovasi dan kreasi. Kita perlu terus melakukan inovasi dan kreasi agar produk kita terus berkembang. Kemudian adanya penciptaan nilai tambah. Kita harus bisa memberikan nilai tambah apa pada produk yang kita hasilkan. Kemudian produk juga harus mempunyai life cycle yang panjang. Jadi bukan hanya sekedar produk yang booming sesaat, kemudian nanti di masa yang mendatang itu sudah tidak laku lagi. Nah, P yang berikutnya adalah price. Bagaimana cara kita menentukan harga? Yaitu yang pertama yang perlu kita pertimbangkan saat kita menentukan harga jual itu kita harus bisa mempertimbangkan HPP-nya. Jangan sampai produk yang kita jual itu harganya lebih rendah dari harga pokok produksinya. Jadi kita harus bisa menjual produk itu melebihi dari harga pokok produksi yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua itu harganya itu harus kita sesuaikan dengan target pasar yang kita inginkan. Jangan sampai target pasar yang kita sasar itu tidak mampu membeli produk yang akan kita jual. Kemudian yang berikutnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu memang boleh, akan tetapi dalam menentukan harga, kita juga harus melihat perbandingan harga dengan produk sejenis yang dijual. Jadi, jangan sampai misalnya kalian membuat makanan awetan dari bahan hewani, misalnya kalian membuat bandeng, kalian jual dengan harga 1 kilonya adalah 100.000, padahal HPP kalian per kilonya itu cuma 50.000 karena kalian ingin untung sebesar-besarnya, kalian jual 100.000, tetapi di pasaran itu rata-rata orang hanya menjual bandeng dengan harga 60.000 sekilo. Itu produk kalian tentu akan kurang laku di pasaran, kecuali memang produk kalian itu benar-benar punya kualitas lain yang benar-benar lebih dari sekitarnya. Tapi kalau mungkin harga barang kalian atau produk kalian itu masih sejenis dengan kualitas yang hampir serupa, dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pasaran, itu tentunya orang lain akan memilih produk orang lain, bukan produk kita. Itu adalah place. Dalam kalian memilih tempat untuk melakukan usaha itu lokasinya itu mudah dijangkau. Kemudian lokasi yang kalian pilih itu juga strategis. Nah, strategis di sini yang dimaksud itu adalah tempat yang pas atau tepat sesuai dengan produk yang kalian jual. Satu contoh, kalian menjual produk oleh-oleh makanan awetan dari bahan hewani seperti bandeng presto, itu kalian jual di daerah sekitar tempat-tempat wisata Kota Semarang, misalnya di dekat Kota Lama atau di Jalan Pandanaran yang dekat dengan Lawang Sewu dan sebagainya. Itu kalian juga harus
benar-benar mencari strategi yang tepat. Yang terakhir itu adalah promosi. Nah, promosi di sini merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk. Jadi sangat penting. Bagian dari promosi ini sangat penting untuk memperkenalkan produk kalian pada masyarakat atau pada pasar yang akan kalian tuju. Nah, beberapa saluran promosi itu diantaranya ada media sosial, blog, website, dan sebagainya. Banyak sekali media promosi. Nah, untuk media promosi nanti akan saya jelaskan mungkin pada pertemuan berikutnya. Apa itu yang dimaksud dengan pemasaran langsung? Di sini itu kalian menjual produk kalian secara langsung, maksudnya bukan menitipkan ke tempat-tempat lain, misalnya dititipkan di berbagai toko atau dengan sistem konsinyasi atau melalui sistem LMM dan sebagainya. Kalian memasarkan produk kalian sendiri itu secara langsung, yaitu tanpa adanya perantara pemasaran dalam transaksi jual beli. Faktor penentu dalam keberhasilan pemasaran langsung itu dipengaruhi oleh banyak hal. Di antara yang pertama itu adalah cara pemasaran produk tersebut. Nah, bagaimana cara memasarkan produk tersebut? Di antaranya adalah melalui tatap muka langsung, bisa menggunakan suara atau telemarketing, memanfaatkan platform media sosial, dan memanfaatkan e-commerce. Nah, pada saat ini, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, platform media sosial ini banyak sekali digunakan untuk memasarkan produk-produk, termasuk bisa kalian manfaatkan untuk memasarkan produk makanan awetan dari bahan hewani yang akan kalian jual. Kemudian memanfaatkan e-commerce. Nah, apa sih bedanya antara e-commerce dan marketplace? Kalian tentu tahu kan beberapa contoh marketplace, diantaranya ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak, Alibaba, dan sebagainya. Banyak sekali marketplace yang ada. Nah, marketplace ini merupakan bagian dari e-commerce. Jadi penjualan melalui internet itu salah satu contoh dari e-commerce itu adalah marketplace. Jadi marketplace di sini merupakan salah satu bagian dari e-commerce. Dalam hal ini, untuk pemilihan target market ini benar-benar harus ditentukan terlebih dahulu. Harus jelas target marketnya itu siapa agar produk yang dijual itu mampu laku di pasar. Ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah produk itu harus dekat dengan target market. Artinya produk tersebut itu harus mudah diingat oleh target market atau target pasar yang akan kita tuju. Misalnya, apakah produk kita itu desainnya unik ataukah distribusinya cepat? Maksudnya misalnya kita menjual secara online, apakah produk itu bisa cepat sampai ke pembeli? Apakah produk itu bisa cepat basi atau tidak? Ini nanti sangat mempengaruhi dari pemasaran tersebut. Kemudian kampanye unik atau iklan yang kalian sampaikan itu unik. Jadi di sini itu produk kalian itu kalau ingin laku di pasaran itu harus mudah benar-benar menjadi produk yang unik, mudah diingat, dan produknya itu tentunya kualitasnya juga harus baik. Yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam pemasaran langsung itu diantaranya adalah cara penyampaian informasi. Nah, dalam penyampaian informasi ini harus terukur dan tidak boleh berlebihan. Jadi agar sasaran pasar kita itu bisa menerima informasi yang kita berikan. Nah, itu tadi penjelasan Bu Yufa secara singkat terkait pemasaran langsung, usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, sekarang bagaimanakah kalian akan membuat strategi pemasaran langsung untuk produk makanan awetan dari bahan hewani yang kalian buat? Silahkan ketikkan di kolom komentar, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Sekian dari Bu Yufa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.